Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar manajemen. Pada sesi ke-9 setelah UTS, kali ini kita akan membahas topik mengenai teori motivasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Ini disampaikan oleh Robbins pada bukunya di halaman 208 tahun 2003. Para ahli manajemen sepakat bahwa motivasi adalah serangkaian upaya untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang membuat seseorang bergerak. Namun seseorang bergerak itu bergerak karena dua sebab, yaitu kemampuan atau ability dan motivasi. Kemampuan dipengaruhi oleh kebiasaan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan, serta dari gerak refleks secara biologis dan psikologis yang menjadi kodrat manusia. Lalu di mana letak motivasi itu? Landy dan Becker tahun 87 dalam buku Stoner tahun 96 halaman 134 sampai 135 mempetakan dengan jelas letak motivasi di antara refleks dan kebiasaan. Karena sangat luasnya ranah motivasi dalam perikehidupan manusia, maka untuk memahami motivasi, perlulah dipahami asumsi dasar motivasi. Stoner dalam bukunya tahun 96 halaman 134 mengatakan bahwa terdapat 4 asumsi dasar motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang menjadi termotivasi karena dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. Yang kedua, motivasi adalah satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat kerja, kepemimpinan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau C, motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu, seperti pada beberapa faktor psikologis yang lain yang bersifat siklikal. Maka pada saat berada pada titik terendah, motivasi perlu ditambah. Kemudian yang keempat atau D, motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Kita lihat dalam diagram atau gambar berikut adalah tingkah laku manusia. Ada 3 bagian yang bisa dipetakan. Yang pertama adalah refleks. Yang kedua atau yang di tengah itu adalah dapat dipengaruhi. Dan yang paling kanan atau yang ketiga adalah kebiasaan. Ini adalah sumber dari bukunya Stoner tahun 96
dari hasil penelitian Stoner, pemetaan itu menjadi 3 dari diri manusia. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah teori motivasi. Terdapat banyak teori motivasi yang mulai berkembang pada dasawarsa tahun 50-an. Setidaknya ada 6 teori yang akan dibahas dalam kuliah ini untuk memahami apa yang dimaksud dengan motivasi. Setiap teori akan berusaha untuk menguraikan bagaimana manusia itu dan dapat menjadi seperti apa. Oleh karenanya, sebuah teori motivasi mempunyai isi dalam bentuk pandangan tertentu mengenai manusia. Isi teori motivasi membantu kita memahami dunia keterlibatan dinamis tempat organisasi beroperasi dengan menggambarkan manajer dan karyawan saling terlibat setiap hari. Ini termasuk dalam ilmu perilaku ya, ilmu sosiologi. Karena teori motivasi menyangkut pengembangan manusia, isi dari teori motivasi juga membantu manajer dan karyawan dalam dinamika kehidupan organisasi. Berikut akan kita bahas 3 teori awal tentang motivasi, yaitu teori jenjang kebutuhan Maslow, kemudian teori X dan Y McGregor, dan teori 2 faktor Herzberg, yang merupakan teori motivasi yang paling banyak dipraktekkan dalam organisasi sampai saat ini, dan merupakan pondasi dari teori-teori motivasi kontemporer, yaitu teori ERG Aldefer, teori 3 kebutuhan McClelland, teori evaluasi kognitif, dan teori penetapan tujuan Locke, teori penguatan Skinner, teori keadilan Adams, dan teori harapan Fromm. Ya, jadi banyak sekali teori-teori motivasi. Tapi kita akan bahas 3 dulu yang paling banyak dipakai sebagai acuan atau dipakai sebagai dasar pemikiran tentang motivasi. Yang pertama adalah teori jenjang kebutuhan Maslow. Maslow pada tahun 70 menghipotesiskan bahwa di dalam diri manusia terdapat 5 kebutuhan yang berjenjang atau bertingkat. Mulai dari kebutuhan tingkat dasar yang berupa fisiologis, yang bersifat pemuasan ragawi tentang makan, minum, dan seks, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, kemudian kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, sampai pada kebutuhan tertinggi yang dimiliki manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau pengakuan dari orang lain. Hanya akan timbul kebutuhan yang di atasnya manakala kebutuhan di bawahnya telah terpuaskan atau terpenuhi. Begitu seterusnya sampai pada jenjang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Hal ini berarti bahwa bila kita ingin memotivasi seseorang, maka kita harus mengetahui lebih dahulu orang tersebut berada pada jenjang kebutuhan yang mana, sehingga kita dapat memotivasinya dengan menawarkan sesuatu yang berada pada jenjang kebutuhan di atasnya. Meski banyak keluhan tentang teori Maslow ini, tetapi ternyata teori ini yang paling banyak dipraktekkan
oleh para manajer satu dan lain hal karena kesederhanaannya dan logika intuitifnya serta mudah untuk dipahami. Ini adalah gambar jenjang kebutuhan Maslow, ya. Yang tertinggi adalah self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Sedangkan jenjang paling rendah, jenjang kebutuhan paling rendah adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologi atau jasmaniah. Kita akan jelaskan satu persatu berikut ini. Dari tingkat yang paling rendah yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological need. Secara teori, kebutuhan fisiologis ini terdiri atas makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat. Dalam terapannya atau aplikasinya adalah kita manusia selalu membutuhkan ruang istirahat makan siang, udara bersih untuk bernafas, air untuk minum, liburan, cuti, balas jasa, dan jaminan sosial. Juga periode istirahat on the job. Itu adalah kebutuhan secara fisiologis atau kebutuhan secara jasmaniah yang menempati pada urutan terbawah dalam teori kebutuhan Maslow. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan meningkat kepada kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan dan rasa aman atau safety and security needs. Secara teoritis adalah kebutuhan akan perlindungan dan stabilitas. Dalam penerapannya, di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah dalam bentuk pengembangan karyawan, kondisi kerja yang aman, rencana senioritas atau namanya merit system, kemudian serikat kerja, tabungan, uang pesangon, jaminan pensiun, asuransi, dan sistem penanganan keluhan. Itu adalah kebutuhan yang level kedua atau berikutnya. Setelah kebutuhan level 2 terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang level ketiga, yaitu kebutuhan sosial atau social need. Secara teoritis, kebutuhan itu adalah kebutuhan akan cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan, dan asosiasi. Asosiasi ini adalah perkumpulan. Dan terapan dalam manajemen atau terapan dalam organisasi perusahaan adalah pekerja membutuhkan kelompok kerja formal dan informal, kegiatan yang disponsori perusahaan, acara-acara peringatan. Ya, ini nanti kalau diaplikasikan di dalam perusahaan ini seperti ini di tingkat ketiganya, yaitu social need. Tingkat keempat adalah kebutuhan harga diri atau esteem need. Secara teori, dalam bentuk status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, apresiasi, kehormatan diri, dan penghargaan. Dan dalam terapan di organisasi atau perusahaan adalah berupa kekuasaan, ya, jadi pekerja itu tetap membutuhkan suatu kekuasaan atau kewenangan, kemudian ego, promosi jabatan, hadiah,
status simbol, pengakuan, jabatan tertentu, dan penghargaan. Ini adalah level keempatnya atau kebutuhan keempat dari manusia menurut teori motivasi dari sebentar, kita mundur sedikit. Dan teori Maslow yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri atau self actualization need. Secara teoritis adalah kebutuhan akan penggunaan potensi diri, pertumbuhan dan pengembalian diri. Dalam terapannya, menyesuaikan atau menyelesaikan penugasan yang bersifat menantang atau challenge, melakukan pekerjaan kreatif, pengembangan keterampilan. Ini adalah tingkatan-tingkatan dari teori Maslow yang umum dipakai sebagai landasan teori tentang motivasi. Teori yang kedua adalah teori X dan teori Y. Douglas MacGregor tahun 60 sampai dengan tahun 67 mencirikan dua tipe manusia yang mutlak berbeda, yaitu tipe pemalas yang ditandai dengan teori X dan tipe pekerja yang ditandai dengan teori Y. Pengandaian tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku manajer terhadap bawahannya. Oleh karena itu, untuk dapat memotivasi karyawan dengan baik, seorang manajer harus mengetahui tipe karyawannya dan memotivasi sesuai dengan kondisi yang cocok. Bila seseorang karyawan bertipe X, maka motivasi yang cocok adalah dengan mengawasi secara ketat dan mengendalikan bawahan atau manajer, membuat bawahan merasa berguna dan penting, atau manajer menggunakan sumber daya yang kurang termanfaatkan. Meski orang pada dasarnya malas, ini menurut Robbins, MacGregor menganut keyakinan bahwa pengandaian teori Y lebih sahih daripada teori X. Kita lihat secara tabulasi pengandaian teori X dan teori Y. Di dalam teori X, karyawan secara inherent atau tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja dan bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Artinya secara teori X, secara umum karyawan itu ya kalau bisa nggak usah kerja tapi dapat duit gitu ya. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Ya, artinya kalau toh dia mau bekerja, dia cenderung untuk tidak mau bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Kebanyakan karyawan meletakkan keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit saja ambisi. Ya, ini adalah menurut teori X. Kemudian pengandaian berikutnya adalah menurut teori Y. Menurut teori Y, karyawan dapat memandang kerja
itu sama wajarnya seperti istirahat dan bermain. Jadi bahwa pekerjaan adalah bukan sesuatu yang menjadi beban bagi karyawan, itu menurut teori Y. Kemudian orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Artinya tanpa harus diawasi dengan ketat, orang pasti akan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Berikutnya menurut teori Y adalah rata-rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Selanjutnya, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif tersebar meluas dalam populasi dan tidak hanya milik manajemen. Jadi teori Y ini lebih positive thinking, memandang kepada manusia dan karyawan. Ini adalah tabel pengandaian teori X dan teori Y, diperbandingkan langsung supaya rekan-rekan bisa membandingkan secara lebih jelas. Kemudian teori yang ketiga adalah teori dua faktor Herzberg. Teori Herzberg ya, yang berkembang mulai tahun 59 sampai 68, ini juga sering disebut teori motivasi Hitchin. Kebutuhan motivator berkaitan dengan kesempatan untuk maju, promosi jabatan, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi kepuasan kerja. Sedangkan Hitchin faktor adalah hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yang terdiri dari supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungan interpersonal, dan kebijakan perusahaan. Pemahaman yang benar tentang hal-hal yang merupakan faktor pemotivasi dan hal-hal yang merupakan faktor pemelihara sangat diperlukan untuk dapat memotivasi karyawan dengan benar. Herzberg mengatakan bahwa gaji dan upah bukanlah pemotivator melainkan pemelihara. Oleh karena itu, janganlah memotivasi karyawan dengan gaji. Seseorang yang dinaikkan gajinya mungkin akan bekerja lebih giat sebagai tanda termotivasi, tetapi tidak dalam jangka panjang. Manakala karyawan merasa gajinya secara relatif kurang, maka karyawan menjadi tidak puas. Gaji hanyalah salah satu faktor Hitchin yang memelihara kepuasan karyawan. Manakala gajinya dibayarkan tepat waktu, sesuai dengan pengorbanan yang diberikan, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan standar kemampuan, maka gaji tersebut akan memelihara kepuasan karyawan. Berbeda dengan kesempatan untuk maju dan pemberian tanggung jawab, menurut Herzberg merupakan faktor pemotivasi. Kesempatan untuk maju akan membuat karyawan bersemangat dan termotivasi. Bila hal itu terpenuhi, karyawan akan terpuaskan. Pemberian tanggung jawab yang lebih besar atau pemberian pekerjaan yang lebih beragam akan memotivasi karyawan. Karena dengan itu, karyawan akan mendapat Jobenrichten, sehingga merasa penting dan berarti. Jobenrichten ini adalah semacam kepuasan ataupun kebanggaan pekerjaan ya.
dia merasa bahwa dia dipentingkan atau dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah teori existence, relativeness dan growth atau ERG, existence, relativeness and growth, oleh Alderfer. Clayton P. Alderfer tahun 72 merevisi jenjang kebutuhan Maslow dengan melakukan riset empiris. Hasilnya, jenjang kebutuhan Maslow tersebut diringkas hanya menjadi 3 kebutuhan inti manusia, yaitu kebutuhan eksistensi atau existence yang mencakup kebutuhan fisik dan keamanan Maslow. Relativeness yang menunjukkan kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang relatif sama dengan kebutuhan sosial Maslow, serta growth yang mencirikan kebutuhan manusia untuk berkembang yang relatif sama dengan jenjang kebutuhan untuk berprestasi, mendapat penghargaan dan aktualisasi diri. Jadi beberapa teori ini masih tetap mengacu kepada teori kebutuhan Maslow. Berbeda dengan teori Maslow yang berjenjang, maka teori ERG ini tidak harus berjenjang dalam arti kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang baik, tidaklah harus menunggu kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi. Demikian pula kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri akan muncul tanpa menunggu kebutuhan bersosial telah terpenuhi. Jadi tidak bersifat hierarkis, dan dalam satu waktu kebutuhan manusia bisa berada dalam 2 kelompok kebutuhan. Hal ini yang membedakan dengan teori Maslow adalah bahwa jika kepuasan dari suatu kebutuhan tingkat lebih tinggi tertahan, maka hasrat untuk memuaskan kebutuhan lebih rendah akan meningkat. Itu menurut Maslow. Dengan demikian, teori ERG menyiratkan akan adanya dimensi frustrasi regresi. Ketidakmampuan memuaskan kebutuhan sosial misalnya akan meningkatkan hasrat untuk memiliki lebih banyak uang, bersikap mewah, membangun rumah mewah, dan sebagainya. Jadi frustasi atau halangan yang dapat mendorong atau mempengaruhi ke pencapaian kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah. Manajer agak leluasa memotivasi karyawannya dengan teori ERG ini, karena bila karyawan sudah berada pada tingkat kebutuhan tertentu, masih bisa dimotivasi dengan alat pemotivasi pada tingkat yang sama meski tidak optimal hasilnya. Sebagai contoh, karyawan yang sudah berada pada tingkat relativeness masih bisa dimotivasi dengan uang dalam bentuk insentif, karena uangnya akan digunakan untuk membangun rumah yang lebih baik lagi. Meskipun motivasinya akan lebih efektif bila berupa penghargaan atau pemberian kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dengan memberi kesempatan untuk menduduki jabatan baru yang lebih tinggi. Kita melangkah pada teori berikutnya, yaitu teori 3 kebutuhan menurut McClellan. McClellan pada tahun 1969 mengemukakan teori yang berfokus pada 3 kebutuhan manusia,
yaitu kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement, kebutuhan akan berkuasa atau akan kekuasaan, need for power, dan kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Peraih prestasi atau NAH ya, atau NAH-nya tinggi lebih menyukai tantangan yang menyelesaikan masalah dan menerima baik tanggung jawab pribadi untuk sukses atau gagal, tidak mengandalkan kebetulan atau karena pertolongan orang lain. Mereka menghindari tugas-tugas yang mudah atau yang terlalu sukar. Mereka menyukai tugas dengan derajat kesulitan menengah dan mempunyai peluang untuk sukses. Itu tadi adalah NAH ya. Kemudian sedangkan individu dengan NPO tinggi suka menerima tanggung jawab, mempengaruhi orang lain, suasana kompetitif, gengsi, dibanding mencapai kinerja yang efektif. Sementara itu, pribadi dengan NAF tinggi lebih menyukai persahabatan, suasana kooperatif, hubungan yang melibatkan derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. Oleh karena itu, bagi karyawan dengan NAH tinggi akan termotivasi bila pekerjaan menuntut tanggung jawab pribadi yang tinggi, terdapat umpan balik dan resiko pekerjaan dengan derajat sedang. Sedangkan karyawan dengan NPO tinggi akan termotivasi bila pekerjaannya tidak menuntut tanggung jawab pribadi yang tinggi, tapi dapat mempengaruhi orang lain, kompetitif, dan bergengsi tinggi. Sementara itu, karyawan dengan NAF tinggi akan termotivasi dengan pekerjaan yang memerlukan derajat kooperatif tinggi dalam suasana persahabatan. Oleh karena itu, menurut McClellan, manajer yang baik adalah manajer yang tinggi dalam NPO, rendah dalam NAF, karena NPO yang tinggi adalah syarat keefektifan manajerial. Selanjutnya yang keenam adalah teori goal setting log. Edwin Alloc tahun 69 sampai 80 mengatakan bahwa tujuan sulit bila diterima dengan baik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Jadi meskipun tujuan itu sulit, bila diterima dengan baik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, dan bahwa umpan balik akan mengantarkan pada capaian kinerja yang lebih tinggi. Memang tujuan sulit ya untuk diterima dengan baik oleh bawahan tidaklah mudah. Jadi apabila karyawan dikasih pekerjaan yang memang sulit, itu untuk diterima baik oleh karyawan itu tidak mudah. Tetapi bila sekali telah diterima dengan baik, maka bawahan akan termotivasi untuk mengeluarkan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Demikian pula umpan balik membantu yang mengidentifikasi penyimpangan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya, sehingga umpan balik bertindak memandu perilaku menuju sukses. Robin dalam bukunya tahun 2003 halaman 223 mengatakan bahwa selain umpan balik, terdapat 3 faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan motivasi
dengan teori penetapan tujuan LOG, yaitu komitmen tujuan, keyakinan individu bahwa ia mampu melakukan atau namanya self efficacy, dan budaya nasional. Itu adalah teori yang keenam. Kita masuk ke teori yang ketujuh, yaitu teori keadilan Adams. J. Stacy Adams tahun 63 mengatakan bahwa karyawan akan membandingkan diri mereka dengan kawannya, tetangganya, rekan sekerjanya, rekan dalam organisasi lain, atau pekerjaan masa lalu. Karyawan akan termotivasi bila setelah dibandingkan melahirkan persepsi keadilan. Rasa adil tersebut akan dimoderatori oleh faktor-faktor jenis kelamin, masa kerja, level dalam organisasi, tingkat pendidikan atau profesionalitas. Keadilan dibedakan dalam keadaan distributif dan keadaan prosedural. Oleh karena itu, manajer dapat memotivasi karyawan bila karyawan mempersiapkan bahwa imbalan yang didapat telah memenuhi asas keadilan. Sebaliknya, bila dipersepsi tidak adil, maka yang terjadi adalah demotivasi yang diindikasikan dengan tindakan-tindakan karyawan yang tidak produktif, seperti tidak berupaya keras, tidak memperhatikan kualitas pekerjaan, tidak ngoyo, atau mungkin keluar dari pekerjaan. Setelah teori keadilan Adams tadi, kita masuk ke teori yang ke-8, yaitu teori harapan Fromm. Victor H. Fromm tahun 73 mengatakan bahwa seseorang karyawan dimotivasi untuk berusaha keras bila ia meyakini akan dinilai baik dan penilaian itu mengantarkannya pada imbalan organisasional seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, atau lain-lain imbalan yang dapat memuaskan tujuan pribadinya. Oleh karena itu, teori ini memusatkan pada 3 hubungan, yaitu hubungan upaya dengan kinerja, kemudian hubungan kinerja dengan imbalan, dan hubungan imbalan dengan tujuan pribadi. Nadler dan Lawler dalam Stone tahun 96, ya, buku tahun 96 halaman 147 sampai 148, mengajukan 4 asumsi dasar bagi teori penghargaan ini atau teori pengharapan ini, ya. Itu yang pertama, tingkah laku ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor dalam individu dan faktor-faktor dalam lingkungan. Yang kedua, individu secara sadar membuat keputusan mengenai tingkah laku mereka dalam organisasi. Yang ketiga, individu mempunyai kebutuhan, keinginan, dan sasaran berbeda-beda. Yang keempat adalah individu memilih di antara alternatif tingkah laku atas dasar harapan mereka bahwa suatu tingkah laku akan menghasilkan yang diinginkannya.
Teori harapan membantu menjelaskan mengapa banyak sekali pekerja tidak termotivasi pada pekerjaan mereka dan semata-mata melakukan yang minimum, atau dalam bahasa Jawanya adalah melakukan sakmadyo untuk menyelamatkan diri. Karyawan akan termotivasi bila karyawan melihat kombinasi yang menguntungkan mengenai apa yang penting bagi mereka dan apa yang mereka harapkan dan apa imbalan atas upayanya itu. Dan oleh karenanya, karyawan akan mengambil langkah yang sesuai. Itu adalah 8 teori motivasi yang kita bahas pada kuliah kali ini. Selanjutnya kita akan melihat dari ke-8 teori ini ada satu benang yang bisa ditarik dari semua teori itu, yaitu yang disebut dengan super motivation. Apabila gejala-gejala seperti rendahnya produktivitas, permasalahan kualitas, jeleknya layanan konsumen, kecelakaan kerja, tingginya kemangkiran, tingginya kekerasan kerja, dan menurunnya moral karyawan. Apabila semua teknik dan teori motivasi telah digunakan untuk memotivasi karyawan dan ternyata tidak menghasilkan kepuasan dan kinerja yang lebih baik, maka saat itu diperlukanlah yang disebut dengan super motivation. Ini adalah tertuang dalam bukunya Spicer tahun 95 halaman 3. Konsep super motivation cocok untuk digunakan dalam kondisi di mana karyawan lebih banyak menunggu untuk diperintah, malas melayani konsumen, rendah inisiatif, bermain aman, dan tidak berusaha keras untuk mencapai yang terbaik. Secara singkat, super motivation didefinisikan sebagai self-sustaining, organization-wide, high motivation. Ya, ini menurut Spicer di bukunya halaman 4 tahun 95. Super motivation adalah motivasi yang tinggi. Terdapat 2 komponen besar sebagai pembentuk kinerja manusia, yaitu ability dan motivation. Ability tidak berarti apapun bila tidak digunakan. Ya, ability adalah kemampuan, ya. Ability akan mewujud manakala dilipat gandakan oleh motivasi. Oleh karenanya, pada saat terdesak atau krisis, manusia sering dapat memobilisasi kapasitas yang tersembunyi untuk menuntaskan prestasi. Super motivation akan menghasilkan di tingkat motivasi dan kinerja yang lebih tinggi untuk siapapun secara virtual. Super motivation juga efektif digunakan untuk menumbuhkan motivasi dalam jangka panjang. Manakala motivasi cenderung siklikal, dan bila semakin lama siklus pemotivasian semakin kerap, maka perlu segera diupayakan kegiatan super motivation. Pendekatan super motivasi mencakup dua proses secara paralel. Yang pertama adalah mengurangi demotivator, dan yang kedua adalah menambah motivator. Demotivasi ditunjukkan oleh indikasi-indikasi seperti karyawan menarik diri dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan produksi
yang penting. Menerima sedikit informasi, suasana rapat dan kelas pelatihan yang membosankan, menerima sangat sedikit umpan balik, maka indikasi-indikasi tersebut harus segera dipecahkan dan diatasi. Setelah semua faktor demotivasi diselesaikan, maka langkah yang kedua adalah dengan menambah pemotivasi. Yang dimaksud pemotivasi di sini bukanlah orang, melainkan kondisi lingkungan. Manajemen mempunyai kesempatan yang menantang untuk merubah cara kerja karyawan secara permanen. Perbaikan kondisi lingkungan kerja itu diupayakan tidak temporer, dalam arti hari ini berubah, besok sudah berubah lagi. Perubahan tersebut hendaklah bersifat permanen dan menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Demikian tadi rekan-rekan apa yang kita bisa bahas dalam teori motivasi di sesi kuliah yang ke-9 ini. Semoga bisa dipahami dan dapat memperkaya pengetahuan tentang motivasi dengan membuka literasi-literasi lain, mungkin literasi secara digital maupun literasi secara manual tekstual. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Silakan berkomentar di dalam kolom komentar channel ini, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.